Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Monty Popal. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kami puji dengan ringan di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Tak putus dan derita, kebimbangan karena sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu yang menghidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur Pujian, Mazmur 109, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, sebagaimana pembacaan kitab Mazmur. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku, Dan memerangi aku tanpa alasan. sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan, Dan kebencian ganti kasihku. Demikian pembacaan Mazmur Pujian. Jemaat disilakan duduk kembali. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami. Terangilah dengan Roh Kudus agar kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak Tuhan. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan kehendak firman itu dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 1 Petrus 4, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, yang mengatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Jemaat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu dapat kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Orang-orang Kristen pada saat itu berada di daerah tersebut yang adalah wilayah kekuasaan pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Nero. Kaisar yang terkenal jahat, zalim, dan biadab. Keberadaan orang-orang Kristen di wilayah tersebut kebanyakan berstatus sebagai pendatang. Mereka sebagai perantau, dan mereka juga adalah kaum minoritas. Nah, mengapa surat ini ditulis? Petrus menulis surat ini untuk memberi semangat, untuk memberi kekuatan, dan memberikan motivasi kehidupan beriman orang-orang Kristen yang saat itu berada dalam ancaman, penindasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Nero tersebut. Selain itu, orang-orang Kristen yang berstatus sebagai pendatang perantau itu juga menghadapi masalah ketika harus hidup berdampingan dengan penduduk setempat yang masih belum beragama, yang masih menyembah berhala atau kaum kafir. Mereka inilah, orang-orang kafir inilah yang terus mempengaruhi kehidupan orang-orang Kristen itu untuk meninggalkan Tuhan dan hidup dalam dosa
dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Karena itu, melalui surat ini juga Rasul Petrus memberi nasihat-nasihat secara Kristiani. Bagaimana orang-orang Kristen itu dapat menjadi warga dan menjadi penduduk yang baik ketika mereka harus hidup bersama dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat atau tetangga-tetangga mereka yang tidak seiman. Di samping itu juga Petrus mau mengajarkan kepada jemaat bahwa mereka juga harus mau dan bisa menghormati adat dan tradisi setempat, tanpa terpengaruh tentunya dengan tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini juga menjadi surat yang bernuansa pastoral kepada orang-orang Kristen dengan menekankan pada pertobatan. Terlebih kepada orang-orang Kristen yang baru bertobat dan sudah harus hidup berhadapan dengan masalah dan tekanan kehidupan pada saat itu. Rasul Petrus mengingatkan mereka, di dalam penderitaan yang dihadapi, mereka harus tetap sabar, terus berbuat baik, bahkan tetap harus bersukacita. Karena mereka tidak sendiri. Dengan iman yang ada, mereka harus memahami bahwa Tuhan Yesus akan selalu hadir bersama mereka. Tuhan Yesus sebagai Roh Kudus akan selalu hadir di tengah masalah, pencobaan, dan pergumulan yang dihadapi umat. Itulah latar belakang mengapa Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat atau gereja di wilayah-wilayah tersebut. Konteks bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, pada ayatnya yang pertama dikatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, Rasul Petrus mengingatkan orang-orang Kristen bahwa Tuhan Yesus dalam hidupnya telah mengalami pergumulan dan penderitaan yang berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ketaatan dan pikiran yang tertuju kepada kehendak Allah Bapanya. Kenyataan ini, yaitu penderitaan dan kematian yang Tuhan Yesus sudah jalani, bisa juga terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen saat itu yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu dikatakan selanjutnya, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Rasul Petrus mau bilang, orang-orang Kristen pun harus siap. Siap apa? Siap untuk menderita. Bahkan siap untuk mati dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang bagaimana? Yaitu pikiran yang seperti Tuhan Yesus yang tetap taat walau harus menderita. Orang-orang Kristen itu harus memiliki pikiran yang tertuju kepada keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan lewat jalan salib dan kebangkitannya. Kalimat selanjutnya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara-saudara, orang Kristen yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jika dia mau dan rela menderita, itulah bukti kehidupan berimannya. Orang yang punya komitmen dengan imannya pasti akan berhenti berbuat dosa. Kehidupannya hanya terpanggil untuk taat dan memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Pada ayat kedua dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Hari-hari kehidupan selanjutnya dipergunakan untuk menuruti kehendak Allah, bukan keinginan diri sendiri, apalagi keinginan manusia yang tidak mengenal Allah, yaitu rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Dalam ayatnya yang ketiga,
Kemudian orang-orang yang tidak mengenal Allah pasti akan heran melihat sikap hidup orang Kristen yang berubah drastis dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang seperti orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah mereka lakukan dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mengajak orang-orang Kristen untuk mengikuti cara mereka dalam kehidupan yang tidak senonoh. Oleh sebab itu Rasul Petrus mengatakan tidak usah khawatir ketika mereka harus dibenci dan bahkan harus difitnah pada ayatnya yang keempat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayatnya yang kelima, pada akhirnya semua manusia akan memberi pertanggungjawaban semua perbuatannya kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan itu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setiap orang yang menerima Yesus, hidupnya akan terarah untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ia harus menghadapi penderitaan badani, dia tidak takut menghadapinya, karena ada kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam hidupnya. Demikian pula ketika harus mengalami kematian karena mempertahankan imannya, ia akan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan sukacita surgawi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita refleksikan firman Tuhan ini dalam hidup beriman kita pada saat ini. Hikmat dan pelajaran apa yang kita dapat dari pemberitaan firman Tuhan malam ini dikaitkan dengan kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, pastinya kita harus meneladani jalan kehidupan Tuhan Yesus. Sepanjang jalan kehidupannya, Tuhan Yesus banyak berbuat baik dan juga banyak memberikan teladan. Hidup melalui jalan salib yang harus Tuhan Yesus lewati, yaitu jalan penderitaan dan kematian, agar kehendak Allah Bapanya tergenapi. Kehendak Allah Bapanya dapat kita baca di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Jadi, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari salib, yaitu lambang penderitaan, lambang ketaatan, dan lambang penyangkalan diri. Menjadi orang Kristen berarti kita harus siap untuk menderita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 3 ayat yang 17 mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Hari-hari ini kita dibuat menderita oleh yang namanya virus corona atau COVID-19. Bukan hanya hal fisik jasmani saja yang dibuat menderita, tapi hal rohani pun dibuat menderita. Tapi sebagai orang beriman, kita pun harus berhikmat di dalam ketaatan dalam melihat wabah COVID-19 ini. Karena ada banyak hal-hal positif yang kita dapat ditarik di balik penderitaan kita. Kita memasuki kebiasaan hidup yang baru atau new normal, yang sekarang sudah dirubah menjadi AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Dari hal-hal ini tuh kita dapat melihat akan perubahan dalam diri kita ketika kita menjadi sayang kepada diri sendiri dengan menjaga kesehatan. Kemudian di saat yang sama juga kita menjadi peduli kepada sesama, dan bahkan juga bagaimana cara-cara kita beribadah. Yang tadinya kita harus beribadah di gereja, namun dengan COVID-19 ini kita harus beribadah di rumah. Positifnya, kita membuka kembali rumah doa yang ada di rumah kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup,
penderitaan tidak akan berhenti mengejar kita. Hidup ini sebuah perjuangan, tidak akan berhenti sampai kita mati. Penderitaan harus dikalahkan. Persoalan, pergumulan, pencobaan harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan hidup. Kita tidak boleh menyerah. Dalam setiap penderitaan, Allah selalu peduli. Dalam penderitaan, Allah punya rencana yang indah. Dan di dalam setiap penderitaan, Allah selalu hadir untuk menolong. Firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara, itulah hikmat pertama yang kita dapati melalui firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita harus siap menderita. Hikmat yang kedua adalah stop, berhenti untuk berbuat dosa. Hal yang ketiga, hikmat yang ketiga, kita harus hidup menurut kehendak Allah. Itulah hikmat yang kita dapat pada malam hari ini, agar terus kita sebagai orang percaya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Karena lewat penderitaan-Mu lah kami boleh selamat. Walaupun kami harus menderita, itu adalah bagian daripada kehidupan beriman kami. Oleh sebab itu, ajar kami senantiasa Tuhan untuk siap menderita, untuk kami siap berhenti akan melakukan dosa-dosa kami, dan kemudian ajar kami senantiasa untuk menghendaki hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah Tuhan hikmat yang kami dapat melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami menaikkan doa kepadamu untuk persekutuan jemaat GPIB Cipecang. Biarlah kiranya Tuhan memberkati agar pelayanan dan kesaksian yang ada, kehidupan jemaat GPIB Cipecang semakin bertumbuh. Demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini di dalam takut akan Tuhan. Senantiasa kami mendoakan buat janda duda, yatim piatu, fakir miskin, dan lansia. Kiranya Tuhan ada bersama dengan mereka, berjalan bersama dengan mereka, dan senantiasa menghibur akan keberadaan mereka. Kami mendoakan juga buat para presbiter, ketua majelis jemaat kami, Bu Pendeta Wasti, para penatua dan diaken. Kami berdoa juga buat DPPJ, unit misioner, dan karyawan kantor sekretariat gereja. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami selalu mendoakan buat tim kerja pembaharuan IMB Gedung Gereja Cipecang, agar kiranya Tuhan senantiasa juga menuntun, agar apa yang menjadi proses pengurusan yang sedang dilakukan
semua boleh berjalan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Kami senantiasa berdoa untuk warga jemaat kami dari sektor 1 sampai dengan 6. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa ada bersama dengan jemaat, agar jemaat sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Khususnya di hari-hari ini ketika kami harus menghadapi wabah virus corona ini, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah tangga dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Tuhan senantiasa mau menolong. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mendoakan buat warga jemaat yang sakit maupun yang ada di dalam pemulihan dari sektor 1 sampai dengan sektor 6. Dari sektor 1 kami mendoakan Saudara Arlin A.F. Mantiri, Bapak Buce Lewa Kabesi, Ibu Nurhayati Lumapelu. Dari sektor 2 kami mendoakan buat Bapak Peter Kuhuwael. Dari sektor 3 kami mendoakan Bapak Frederick Mairuhu, Oma Komalawati. Dan dari sektor 4 kami mendoakan Bapak Daniel Saryonsong, Ibu Jenny Munte di RSAL Minto Harjo, Jakarta. Dari sektor 5 kami mendoakan buat Saudara Hari Hartawan Salim Telusa. Demikian juga tak lupa kami mendoakan buat Bapak Rige Turang di sektor 4 dan Oma Victoria Krisyanti di sektor 3. Tuhan Yesus Bapa yang baik, biarlah senantiasa Engkau jamah akan jemaat-jemaat yang sakit maupun yang dalam pemulihan, agar di dalam keberadaan mereka sungguh merasakan kehadiran dan jemaat Tuhan di dalam sakit dan masa-masa pemulihan para jemaat ini. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami juga mendoakan buat tim Satgas Covid Jemaat GBB Cipecang yang dimotori oleh PKB, yang juga sedang bersyukur di hari ulang tahun mereka yang ke-39. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semangat kaum Bapa ini di dalam mengurus keberadaan pengaturan ibadah-ibadah kami di gereja. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Bapa yang baik, ada begitu banyak permohonan doa kami kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa mau menuntun kami senantiasa untuk hidup di dalam jalan-Mu, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Sempurnakanlah Tuhan doa kami ini yang senantiasa kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya akan kami sampaikan warta singkat pada malam hari ini. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu warga jemaat tanggal 26 Juli 2020 di Gedung Gereja Cipecang. Pada jam pertama jam 06.00 untuk kelompok B, yaitu terdiri dari sektor 4, 5, dan 6. Yang kedua, untuk ibadah jam 09.00 untuk kelompok A, yang terdiri dari sektor 1, 2, dan 3. Yang kedua, telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler tahun 2020-2021. Pendaftaran paling lambat hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Formulir tersedia di sekretariat gereja dengan persyaratan yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di warta jemaat pada halaman 03. Pertemuan pertama peserta katekisan, orang tua, dan pengajar diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pukul 11.00 sesudah ibadah jam 09.00. Demikian untuk menjadi perhatian. Yang ketiga, dalam rangka aksi peduli kasih kepada warga jemaat dan masyarakat di sekitar jemaat GPIB Cipecang Jonggol, maka dimohon partisipasi seluruh warga jemaat. Adapun barang sembako yang dibutuhkan per paket yang dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di warta jemaat pada halaman 05. Sebagai catatan, bagi jemaat yang ingin mengambil bagian dalam bantuan tersebut, memberikan dalam bentuk paket ataupun dengan memilih salah satu atau lebih dari kelima jenis barang tersebut, selambat-lambatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dan akan dibagikan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Bantuan dapat dikumpulkan melalui anggota majelis di masing-masing sektor atau langsung ke sekretariat gereja di setiap jam kerja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan hari Minggu pukul 08.00 dan sampai pukul 13.00 WIB. Tuhan Yesus memberkati pemberian saudara sekalian. Yang keempat, jadwal ibadah live streaming pada ibadah keluarga pada tanggal 29 Juli 2020 akan dilaksanakan, dan sebagai pelayan firman Bapak Diaken Jeffrey Erungan dan pelayan liturgos Diaken Nyonya Anggraini Simanjuntak. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara-saudari lihat dan baca dalam warta jemaat digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, mari berdiri.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Tanah gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.